Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadilah orang benar. Ya. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini di ayat yang kelima pasal 6 kitab Daniel ini kalimat yang terakhir. Tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ini artinya bahwa Daniel adalah pribadi yang benar. Sekalipun Daniel sudah mendapati posisi yang sangat luar biasa, menjadi nomor 2-nya raja, yaitu Raja Darius. Jadi di pemerintahan Media dan Persia itu, kalau orang menyebut Raja Darius, yang kedua pasti Daniel. Daniel ini bukanlah orang Media dan Persia, tapi Daniel ini adalah orang Israel yang sedang dibawa ke Media dan Persia menjadi tawanan. Tetapi dia menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Pada waktu Raja Darius memilih ada 120 wakil raja. Ini luar biasa. Biasanya wakil raja itu cuma 1. Tapi Darius memilih 120 wakil raja. Kenapa? Karena begitu luasnya pemerintahan Raja Darius ini. Butuh wakil 120 orang. Di antara 120 itu dipilihlah 3 membawahi ini. Dan di antara 3 wakil raja itu termasuk Daniel. Nah, di antara 3 wakil raja yang paling punya jabatan tinggi, yang lebih dekat di antara 3 ini kepada Raja Darius adalah Daniel. Makanya saya katakan tadi, Daniel ini nomor 2-nya raja. Bahkan bisa saya katakan sesungguhnya Daniel lah jadi raja. Karena Raja Darius telah menyerahkan seluruh kekuasaan di tangan Daniel. Bisa dikatakan Darius hanyalah nama, tahta, kelebihannya. Tapi otoritas kuasa sudah diserahkan kepada Daniel. Inilah yang membuat 120 wakil-wakil raja menjadi iri dan cemburu kepada Daniel. Maka mereka akan mencari kesalahan pada Daniel. Dan biar lewat kesalahan itu Daniel layak dijatuhkan. Daniel layak disingkirkan. Sehingga jabatan wakil raja itu bisa dilepaskan dari dia. Nah, pada waktu wakil-wakil raja itu mencari kesalahan itu, tetapi tidak ditemukan. Itu artinya bahwa Daniel ini pribadi yang benar di mata Tuhan. Maka dicarilah alasan yang lain, dan itu bukan sebuah kesalahan. Tapi sebuah kesetiaan iman Daniel kepada Tuhan. Lalu dicari itu hal dalam ibadahnya Daniel.
bahwa Daniel sekalipun punya Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya Raja Darius, tapi Daniel tetap menyembah Tuhan yang benar. 3 kali sehari dia tetap setia dan tekun berdoa kepada Tuhan. Inilah yang dicari sebagai alasan, dan itu bukan kesalahan dan pelanggaran, hanya sebuah kesetiaan iman yang dimiliki oleh Daniel yang berbeda dengan iman mereka semua yang ada di kerajaan Raja Darius. Maka dimintalah supaya Raja Darius membuat sebuah perintah bahwa dalam 30 hari tidak ada seorang pun di kerajaan ini yang akan menyembah kepada yang lain selain kepada Raja Darius. Maka inilah dijadikan jadi alasan untuk menjatuhkan Daniel orang yang benar ini. Maka setelah surat itu dibuat, mereka temukanlah Daniel tetap 3 kali sehari berdoa. Ayat yang ke-11 ini berkata, demi didengar Daniel, artinya demi dia dengar perintah surat pengumuman yang dibuat oleh raja itu tidak boleh selama 30 hari menyembah kepada Allah manapun kecuali kepada Raja Darius. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, orang benar itu bukan berarti tidak menghadapi persoalan. Menjadi orang benar itu bukan berarti tidak menghadapi tantangan, masalah, kesusahan, dan penderitaan. Sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus adalah orang yang benar, pribadi yang benar. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang benar saja selalu dipersalahkan. Yesus yang benar dihakimi. Yesus yang benar disalibkan, dibunuh dan dikuburkan. Tetapi kebenaran tidak bisa dikuburkan. Yesus tetap bangkit dan hidup sebab dia kebenaran. Untuk itu jemaat terkasih, saya ajak kita untuk memiliki kehidupan yang benar. Tuhan memberikan kita sempurna tubuh ini. Mulai dari rambut sampai telapak kaki. Kita pergunakan seluruhnya, bahkan tubuh, jiwa dan roh kita kepada kebenaran. Mata kita, mulut kita berkata benar. Tangan kita melakukan hal-hal yang benar. Kaki kita berjalan di jalan kebenaran. Pikiran kita memikirkan yang benar. Dimanapun kita berada, tetap kita hidup benar. Apapun pekerjaan kita, maka pekerjaan kita pun harus memiliki kebenaran. Baik yang kuliah, baik yang sekolah, sekolahlah yang benar. Kuliahlah yang benar, bekerjalah yang benar, berusahalah dengan benar. Pokoknya kebenaran akan mewarnai seluruh kehidupan kita. Amin. Bukankah Tuhan menciptakan kita dari awal manusia diciptakan? Maka Allah menciptakan manusia itu, saya dan saudara, menurut gambar dan rupa Tuhan. Kebenaran Tuhan ada pada kita. Karena kita diciptakan sama seperti Dia. Jadilah orang benar. Sebab kebenaran adalah kekuatan. Karena di dalamnya mengandung keyakinan dan kepercayaan yang sejalan dengan hati nurani. Sebanyak apapun kebohongan tidak akan mampu menutupi kebenaran. Kebohongan hanya menunda kebenaran dan bukan menghilangkannya. Suatu ketika dalam satu kerajaan, seorang anak muda yang sangat dipercaya oleh raja. Karena dia adalah anak kesayangan di seluruh negeri itu.
Dan raja sudah menyampaikan bahwa jabatan raja akan diturunkan kepada dia, bukan kepada anak-anaknya. Karena raja menemukan betapa hebatnya anak muda ini, melebihi orang-orang yang ada di kerajaan itu. Anak-anaknya pun tidak sehebat daripada pangeran ini. Sehingga orang-orang menaruh dendam, benci, iri dan cemburu kepada si anak muda ini, termasuk anak-anak raja. Maka suatu ketika waktu raja berkunjung ke kerajaan yang lain, dituduhlah si anak muda ini melakukan satu kejahatan yang luar biasa. Dituduhlah dia memerkosa seorang anak gadis di kerajaan itu. Semua tuduhan-tuduhan disampaikan dan ini merusak nama baik kerajaan. Belum pernah ada kejadian seperti itu. Ini merusak nama baik kerajaan. Maka pada waktu raja pulang, disebarlah isu kebohongan ini. Termasuk anak-anak raja ikut mendukungnya. Tetapi raja tetap tenang. Dia tidak marah dan dia tidak murka karena dia percaya si anak muda itu bukanlah tipe orang seperti itu. Maka dipanggillah siapa-siapa yang melihat anak muda ini melakukan dosa itu. Mari menghadap raja satu persatu. Semua rata-rata mendaftar, tapi raja memilih ada beberapa orang. Dipanggillah ke istana, berdua sama raja. Ternyata raja adalah orang yang sangat bijaksana. Ditanya, kapankah kau melihat dosa itu dilakukan? Katakanlah hari Senin. Jam berapa? Jam sekian. Di mana? Di sana. Dipanggil yang kedua, dibilang hari Selasa. Di mana? Di sana. Berbeda hari, berbeda tempat, berbeda jam. Yang ketiga dan seterusnya. Semua yang ditanyai raja tidak ada sama jawabannya. Maka raja berkata, engkau layak dihukum mati semuanya. Karena engkau pemberita-pemberita pemberi informasi kebohongan. Jadi orang benar itu luar biasa. Sekalipun banyak kebohongan dituduhkan, kebenaran tidak bisa ditutupi oleh kebohongan. Amin. Amin. Gak usah ragu, gak usah takut. Kalau banyak tuduhan-tuduhan kepada kita, asal kita benar, kebenaran akan muncul membela kita. Sesi pertama itu yang saya khotbahkan. Kebenaran akan bangkit, kebenaran tidak bisa dikubur, kebenaran memerdekakan, kebenaran akan bersinar terus. Mari kita lihat dalam sesi yang kedua saya menyampaikan bahwa Daniel pribadi yang benar. Ada 3 poin saya sampaikan tadi pagi jam 10. Yang pertama, doanya didengar. Yang kedua, mata Tuhan tertuju kepadanya. Yang ketiga, musuh-musuh orang benar dihakimi oleh Tuhan. Musuh-musuh orang benar bisa dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi kita. Yang berikutnya mari kita lihat. Orang benar itu berdampak. Orang benar itu punya pengaruh yang luar biasa. Daniel ini punya pengaruh, punya dampak yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-27 Daniel pasal yang ke-6 ini dikatakan bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Betapa hebat dan luar biasa dampak dan pengaruh orang benar, sekalipun ditempatkan di lingkungan yang tidak benar. Daniel berbeda iman dengan Raja Darius. Daniel berbeda kepercayaan dengan orang-orang di kerajaan Raja Darius. Raja Darius menyembah dewa dan patung.
Tapi Daniel menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah, itulah Tuhan yang disembah Daniel. Sangat berbeda. Tetapi Daniel tetap mempertahankan imannya. Walaupun apapun tantangannya, walau nyawa sekalipun jadi bayarannya, imannya tidak pernah bergeser. Ibadahnya tidak akan pernah berhenti. Sekalipun sudah dibuat perintah oleh raja. Dan siapa yang melanggar dilemparkan ke gua singa yang dilaparkan. Tapi Daniel tetap berkomitmen. Dia tetap menjaga hidupnya yang benar. Nah, jemaat yang terkasih dalam Yesus, pada waktu Raja Darius melihat ini, bagaimana Daniel mempertahankan imannya dengan benar, ibadahnya dengan benar, kesetiaannya kepada Tuhannya yang benar, maka ini punya pengaruh yang luar biasa. Maka ini berdampak luar biasa. Sampai-sampai Raja Darius yang punya Allah yang berbeda berkata, bahkan kiranya dikatakan, demi ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ini luar biasa. Ini penginjilan satu kerajaan yang sangat besar. Karena pengaruh satu orang. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita justru membuat orang bertambah masuk neraka, bukan bertambah masuk surga. Lewat hidup kita orang lain tidak diberkati. Hati-hati. Perempuan di Samaria itu, dia adalah perempuan WTS. Perempuan Dursila. Tapi begitu perempuan Samaria itu ketemu Yesus, hidupnya benar. Dia bawa satu kota Samaria percaya kepada Yesus. Kita sudah lama percaya Yesus. Sejak di kandungan sudah percaya Yesus. Lahir hingga tua, remaja, pemuda. Bagaimana, berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Berapa jiwa yang sudah percaya kepada Yesus lewat hidup kita benar. Daniel satu kerajaan. Dan itu menjadi sebuah undang-undang bagi Raja Darius. Tidak ada Allah yang benar selain Allahnya Daniel. Luar biasa. Kita diberi Tuhan Yesus perintah menjadi garam dan terang. Sebanyak apapun jenis bumbu masakan, tanpa kehadiran si garam, hambar. Begitulah kita. Segelap apapun ruangan, dengan kehadiran si terang, maka ruangan itu terang benderang. Begitulah orang benar. Sehingga kita menjadi contoh, model dan teladan. Menjadi pribadi-pribadi yang benar. Kita di lingkungan manapun harus. Bukan kita yang dipengaruhi. Tapi kita yang mempengaruhi. Ada dulu teman saya bilang begini. Saya paling susah tidur kalau ada yang ribut. Pokoknya cicak pun ngomong bisa bangun. Cepat dia bangun. Susah tidur saya. Apalagi kalau ada bisik-bisik. Bisa cepat bangun. Tapi herannya, dia pindah rumah di pinggir rel kereta api. Justru berbeda. Kalau nggak lewat kereta api, susah tidur saya. Susah tidur. Jadi harus lewat kereta api baru bisa dia tidur. Coba jadi beda ya. Coba kalau kereta api lewat gimana ributnya. Aduh, hampir seperti kiamat dunia ini. Apalagi yang persis rumahnya di pinggir rel. Waduh, luar biasa. Nah ini gak boleh. Kita harus berdampak. Amin. Amin. Suami-suami yang belum bertobat, istrinya sudah benar, pasti bisa bertobat. Gak mungkin bisa gelap bertahan di tengah-tengah terang.
Gak mungkin kejahatan bisa bertahan di tengah-tengah kebaikan. Itu sudah hukum yang tak bisa lagi diotak-atik. Gak pernah namanya gelap mengalahkan terang. Gak pernah namanya kejahatan mengalahkan kebaikan. Tidak ada itu. Sejahat-jahatnya orang kalau kita baik, pasti berubah jadi baik. Segalak-galaknya anjing galak, kalau kita suka kasih makanan, pasti jinak. Tapi kalau kita galak, waduh lebih galak lagi dia. Namanya saja sudah anjing galak. Tapi kalau kita baik, aduh, diingatnya itu. Nah untuk itu mari orang benar berdampak. Yang kedua, orang benar itu mengalami peningkatan. Daniel sampai di Babel itu bukan langsung jadi orang yang hebat. Dia dari pegawai biasa. Pegawai istana biasa. Tapi Tuhan melihat Daniel ini orang benar. Cara kerjanya pun bagus. Jadi banyak orang ingin dipromosikan tapi enggak bagus kerjanya. Adapun orang sekarang ini seperti kenaikan pangkat karena kadang ini disogok segala macam. Enggak murni. Enggak murni. Sama seperti orang ujian nilainya bagus tapi ilmu tilik. Ilmu tanya-tanya. Enggak murni dari otaknya. Bahkan yang lebih fatal hanya tinggal memindahkan jawaban. Tapi nilainya 100. Enggak kebanggaan. Makanya sesudah tamat insinyur segala macam. Bukan insinyur pertanian. Injak remnya IR-nya itu. Ada itu. Hati-hati. Jadi orang yang benar itu pasti mengalami peningkatan. Dari orang biasa, pegawai biasa. Tapi Daniel melakukan tugasnya begitu luar biasa. Mata Tuhan melihat. Mata orang-orang di sekelilingnya melihat. Ini cocok, ini dapat promosi. Hebat cara kerjanya. Datang cepat. Pulang lebih lama. Kerjanya bagus. Ini sekarang banyak orang datang terlambat. Pulang lebih cepat. Banyak neko-nekonya. Ada pimpinan baru kerja. Tak ada pimpinan tidur-tiduran. Dia nggak sadar mata Tuhan melihat. Bagaimana model-model seperti ini promosikan Tuhan. Tuhan yang malu bila dipromosikan model-model seperti ini. Tuhan harus bangga mempromosikan anak-anaknya. Sama seperti Ayub. Di waktu Tuhan berkata, apakah engkau tidak melihat hambaku Ayub? Dia saleh, jujur, menjauhi kejahatan, takut akan aku. Tetapi iblis ngomong sama Tuhan, oleh karena kau jagai, kau pagari, kau berkati itu Ayub, sehingga dia memuji menyembah engkau. Tuhan bilang, ambil seluruh hartanya. Pada waktu Tuhan beri kuasa kepada iblis mengambil hartanya Ayub, tetap Ayub memuji menyembah Tuhan. Datang lagi iblis ngomong sama Tuhan. Lihat tetap setia. Oleh karena dia masih sehat. Coba kalau dia penyakitan. Oke, kuasaku berikan kepadamu. Asal jangan cabut nyawanya. Tapi Ayub tetap menyembah Tuhan. Layak enggak Ayub dipromosikan Tuhan? Layak enggak Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat? Sangat layak. Dan itu bukan mempermalukan nama Tuhan. Ada banyak ngaku-ngaku anak Tuhan diberkati luar biasa. Tapi hidupnya tidak benar. Percayalah itu bukan berkat dari Tuhan. Satu saat nanti tinggal menunggu waktunya. Kita akan hancur lebur. Anak-anak kita akan menuai berkat haram. Sehingga anak-anak kita begok, jahat semua. Karena berkat dari setan yang dinikmatinya sejak kecil. Beli susu-susu dari korupsi. Susu dari hasil tipu-tipu. Tuhan kita itu adil. Sekalipun kita merasa seperti susah kaya hari-hari ini. Tapi percayalah tinggal menunggu waktu. Kalau kita benar pasti diangkat Tuhan. Dipromosikan Tuhan. Orang lain coba menekan. Orang lain coba menghambat. Tangan Tuhan menarik. Karena
Dia pegang segala kuasa. Yang terakhir, orang benar. Jadilah orang benar. Orang benar itu pasti diberkati jasmani dan rohani. Ada orang diberkati hanya secara jasmani, tapi belum tentu secara rohani. Ini bukan orang benar. Itu bukan orang benar. Makanya semakin kaya dia semakin pelit. Semakin kaya semakin sombong. Itu bukan orang benar. Tapi orang benar diberkati secara jasmani, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Itu baru orang benar. Karena lewat hidupnya banyak orang tertolong. Lewat hidupnya banyak orang diberkati. Sama seperti Daniel, diberkati jasmani dan rohani. Saya menemukan begitu banyak berkat jasmani yang diterima oleh Daniel sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Diberi jabatan oleh Raja Darius. Yang kedua diberi kenaikan pangkat. Yang ketiga diberkati dengan berkat mujizat. Dilemparkan ke gua singa. Singa-singa yang sengaja dilaparkan, tidak dikasih makan berhari-hari. Daniel dilempar ke gua singa itu. Tapi singa tidak mengganggu Daniel. Malah singa menyambut Daniel dengan senyum Pepsoden. Kenapa saya sebut senyum Pepsoden? Karena Tuhan mengutus malaikat menutup mulut singa-singa itu. Hanya giginya yang bisa nampak senyum. Tapi nggak bisa buka. Orang kalau senyum kan giginya kan nggak terbuka. Hanya terlihat. Senyum. Masa-masa sekarang ini kita susah melihat orang senyum. Karena ditutupi masker. Jadi kalau pemimpin pujian berkata beri senyum kiri dan kanan, susah kita ini. Kecuali buka maskernya sebentar. Memang COVID ini membuat keuntungan besar bagi kita. Khususnya bagi kaum ibu. Sekarang ini tidak perlu beli lipstik mahal-mahal. Beli bedak mahal-mahal. Karena ditutupi kok. Ditutupi, gak kelihatan. Yang lebih anehnya pakai lipstik, itu maskernya hancur lebur. Penuh dengan listrik. Memang luar biasa. Luar biasa. Amin firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pastikan engkau adalah orang yang benar di mata Tuhan. Orang benar itu tanpa dia sadari, dia punya dampak dan pengaruh yang luar biasa. Seperti terang. Begitu dia hadir, semua sekelilingnya menjadi terang. Sama seperti garam, begitu garam hadir, rasa makanan menjadi enak dan nikmat. Begitulah kehidupan kita. Apakah kita di keluarga, apakah kita di pekerjaan, apakah kita dalam buka usaha. Tegakkan kebenaran Tuhan. Hadirkan kebenaran. Hadirkan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu sembah Tuhan. Orang benar doanya didengar oleh Tuhan. Tetesan air matanya berharga di mata Tuhan. Orang benar mata Tuhan tertuju kepadanya. Musuh-musuh orang benar dihakimi oleh Tuhan. Hukuman Tuhan terjadi atas mereka. Orang benar tidak perlu membela diri. Orang benar tidak perlu membalas. Karena ada Tuhan. Dialah pembalas. Hakulah pembalasan, kata Tuhan. Kita bergumul mulai hari ini bagaimana kita menjadi orang benar. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hatinya. Oh, haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, kuduskan, sucikan, basuh bersihkan kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Supaya kami layak di hadapan. Kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan.